Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pada dengan NIM 122701033. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang sholat ya, dari apa namanya, dari eh, dari rukun-rukun sholat, sunah-sunah sholat, dan lain-lainnya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan rinci gitu, dan sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan gitu ya. Yang misalkan yang saya sampaikan di sini, saya juga masih belajar untuk kedepannya. Oke, kita langsung saja ya, langsung ke materi sholatnya. Oke, seperti yang kita ketahui ya, sholat itu adalah tiang agama gitu, ibadah yang paling utama dalam Islam setelah syahadat, dan merupakan sarana kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Rasulullah tuh pernah bersabda gitu, perumpamaan sholat itu seperti sebuah sungai yang mengalir eh, di depan pintu rumah seseorang, terus dia mandi di dalamnya 5 kali setiap hari, apakah masih ada kotoran yang tersisa pada dirinya? Nah, itu tuh hadis riwayat Muslim. Nah, ini tuh menunjukkan betapa pentingnya gitu ya, sholat dalam membersihkan jiwa dan raga kita. Tuh. Nah, dan terus sholat tuh bukan hanya sekedar gerakan fisik gitu, tapi merupakan serangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu agar sholat kita sah dan diterima. Terus kita tuh perlu memahami gitu tata cara yang benar, serta membedakan mana saja yang termasuk rukun wajib dan sunnah gitu dalam sholat. Yang pertama tuh adalah rukun sholat ya. Nah, rukun sholat adalah bagian-bagian yang wajib ada dan tidak boleh ditinggalkan. Jika salah satu rukun tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah dan wajib diulang. Nah, terus apa itu wajib sholat? Nah, ada wajib sholat itu adalah amalan yang wajib dilakukan dalam sholat. Namun jika terlupa atau ditinggalkan, sholatnya tetap sah gitu. Tapi wajib diganti dengan sujud sawi, sujud karena lupa di akhir sholat. Nah, terus ada namanya sunnah sholat. Nah, sunnah sholat ini tuh adalah amalan yang dianjurkan untuk dilakukan. Jika ditinggalkan itu, sholatnya tetap sah, tapi tidak perlu sujud sawi, namun mengurangi kesempurnaan dan pahala dalam sholat gitu pastinya. Nah, itu yang pertama itu apa? Itu rukun-rukun sholat. Yang rukun-rukun sholat itu yang harus ada tuh agar sholat kita sah tuh ada 13. Nah, 13 rukun sholat itu yang harus kita tunaikan adalah niat. Nah, ini tuh niat tuh ini untuk sholat yang bersifat munfarid atau sendiri gitu ya. Saya jelaskan. Nah, itu tuh niat tuh kita setiap 5 waktu sholat itu ya berbeda-beda niatnya gitu. Nah, itu tuh menghadirkan keinginan hati untuk melakukan sholat tertentu. Misalnya niat sholat subuh. Saya niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala gitu. Nah, terus lain-lain saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala gitu. Nah, terus yang kedua itu berdiri bagi yang mampu. Nah, itu adalah rukun bagi sholat fardu. Jika tidak mampu berdiri, boleh sholat sambil duduk dan berbaring gitu. Yang ketiga ada takbiratul ihram dengan mengucapkan sambil Allah Akbar. Nah, itu tuh sebagai tanda dimulainya sholat gitu, sekaligus mengharamkan perbuatan selain sholat. Nah, selanjutnya itu adalah membaca surat Al-Fatihah ya setelah takbiratul ihram. Habis itu doa takbiratul ihram, habis itu baca surat Al-Fatihah, wajib dibaca pada setiap rakaat gitu. Nah, terus selanjutnya ada ruku dengan tumanina, berbungkuk hingga punggung dan kepala sejajar dengan tumanina gitu, berdiam sebentar. Dan itu yang keenam ada itidah dengan tumanina ya, kembali tegak setelah ruku dengan tumanina. Terus sujud 2 kali dengan tumanina gitu, setelah itidah kita langsung sujud. Habis itu nanti duduk di antara dua sujud dengan tumanina, habis itu sujud lagi ya, sujud lagi. Habis itu misalkan di rakaat kedua berarti kita duduk di antara dua sujud gitu ya. Untuk selanjutnya yang ke-9 itu ada duduk tasyahud akhir. Dan duduk tasyahud akhir itu duduk untuk membaca tasyahud akhir. Nah, yang ke-10 ada membaca tasyahud akhir dengan bacaan at-tahiyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah asyhadu an la ilaha illallah muhammadar rasul. At-tahiyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, dan selanjutnya gitu ya hingga sholawat. Dan di sini saya akan menjelaskan di bagian praktekannya gitu ya, untuk lebih jelasnya. Untuk yang ke-11 itu membaca sholawat kepada Nabi. Nah, ini itu pada bagian tasyahud akhir. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Dan selanjutnya itu akan dijelaskan di prakteknya gitu agar mempersingkat untuk teorinya. Terus yang ke-12 itu mengucapkan salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelah kanan terlebih dahulu ya. Dan terus yang apa namanya, terus ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dulu baru ke kiri. Nah ini tuh untuk mengucapkan salam itu sebagai penutup sholat gitu. Dan terakhir 13 pastinya itu tertib gitu. Nah kita melakukan semua rukun di atas secara berurutan gitu. Nah selanjutnya itu yang kedua itu wajib sholat ya. Nah adapun wajib sholat itu jika salah satunya terlupa, sholat kita tetap sah tapi disunahkan untuk sujud sawi. Nah semua yang pertama itu ada semua takbir selain takbiratul ihram, saat takbir saat ruku, sujud atau bangkit dari dua sujud. Terus misal kita yang kedua itu membaca tasbih saat ruku, saat ruku ya, seperti subhanallah wal azimi wa bihamdi. Terus membaca tasbih saat sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus yang keempat itu adalah tadi yang ketiga ya tasbih saat sujud. Terus yang keempat adalah membaca sami Allahumma hamidah saat itidal, itu bagi imam dan makmum. Terus yang kelima adalah membaca Rabbana lakal hamdu saat itidal bagi semua yang sholat. Dan terus yang keenam adalah membaca Rabbi firli saat duduk di antara dua sujud. Itu adalah merupakan doa memohon ampunan gitu kepada Allah. Yang ketujuh adalah duduk tasyahud awal. Dan itu jika sholatnya memiliki tasyahud awal seperti sholat zuhur, isya, asar, maghrib gitu ya. Nah, terus yang untuk sholat subuh itu langsung ke tasyahud akhir. Dan untuk kedelapan itu membaca tasyahud awal gitu ya, bacaan tasyahud pada rakaat yang kedua. Dan yang sembilan adalah membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud pada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal jika ada tasyahud akbar awal. Nah terus selanjutnya itu ada yang terakhir ada sunnah sholat. Nah sunnah sholat itu adalah penyempurna sholat. Yang pertama itu adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku dan bangkit dari ruku gitu. Nah terus yang kedua ada meletakkan tangan kanan ya di atas tangan kiri gitu. Nah terus membaca doa iftitah, terus membaca ta'awudz ya sebelum membaca al-fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus membaca amin setelah membaca surat al-fatihah gitu ya bagi imam dan makmum maupun makmum. Terus membaca surat pendek atau ayat Al-Quran setelah al-fatihah itu pada 2 rakaat pertama. Terus yang menjauhkan siku dari lambung saat sujud gitu bagi laki-laki ya. Terus meletakkan telapak tangan sejajar bahu saat sujud gitu. Nah terus yang kesembilan itu adalah duduk iftirasi saat duduk di antara dua sujud gitu dan tasyahud awal. Terus duduk yang ke-10 ada duduk tawaruk saat tasyahud akhir. Terus nah duduk tawaruk tasyahud akhir itu mengeluarkan telapak kaki kiri gitu ya dari betis kanan dan menduduki lantai sementara telapak kanannya ditegakkan. Itu yang ke-11 itu menoleh ke kiri saat salam kedua. Terus membaca yang ke-12 yang terakhir sekaligus yang terakhir kita membaca doa dan zikir setelah sholat seperti istighfar, tasbih, tahmid, takbir itu seperti itu. Nah untuk cukup sekian gitu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Di sini juga saya masih belajar gitu, masih tahap pembelajaran ya, belum sempurna juga dalam sholat. Terus dengan adanya praktek ibadah ini semoga saya bisa gitu untuk kedepannya untuk mengamalkan gitu ya dan untuk menyempurnakan sholat saya dan setelah saya pelajari. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan baik dalam bertutur kata atau penyampaian gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 127011033. Di sini saya akan memeragakan tata cara sholat yang baik dan benar. Nah di sini saya bukan berniat untuk mengajari, di sini kita akan belajar bersama-sama. Oke, kita langsung saja ke berikutnya. Untuk selanjutnya yang pertama itu langkah baiknya disunahkan sebelum sholat kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan niat. Nah di sini tuh niat dari sholat 5 waktu sholat itu berbeda-beda. Nah di sini saya akan mengambil contohnya, itu yang pertama yaitu niat sholat zuhur. Nah di sini tuh niat sholat zuhur yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'ati rakaatin mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Nah itu untuk yang sholat sendiri ya, berbeda lagi dengan yang sholat berjamaah. Nanti akan dijelaskan.
Nah untuk selanjutnya setelah kita berniat, kita masuk ke gerakan selanjutnya, yaitu takbiratul ihram dengan membaca takbir. Dan ketika mengangkat tangan kita jangan lupa membaca takbir Allahu Akbar. Nah di sini tuh ketika kita mengangkat kedua tangan, posisi tangan kita tuh sejajar dengan bahu dan telinga ya. Nah habis itu kita dilanjut dengan doa iftitah. Nah bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir wa hamdan katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara sama wal ardi hanifan wa musliman wa ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzikri la syarika lahu wa amirtu wa ana minal muslimin. Nah selanjutnya setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Nah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan setelah membacakan surat Al-Fatihah, kita menyautkan amin. Amin. Dan setelah itu dilanjut dengan surat Al-Quran ya, mau surat pendek ataupun surat panjang. Nah di sini saya akan mengambil contohnya, yaitu surat Al-Ikhlas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan setelah bacakan surat Al-Quran, kita gerakan selanjutnya itu adalah ruku dengan membaca takbir Allahu Akbar. Nah di sini tuh untuk posisi ruku kita tuh harus bagian ini tuh harus membungkuk ya 90 derajat gitu ya, dengan ini melurus gitu. Nah dengan bacaannya itu Allahu Akbar dengan bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Nah setelah ruku kita itu tuh jangan lupa membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya setelah ruku kita melakukan itidah. Untuk bangun dari ruku kita membacakan sami Allahu liman hamidah. Nah itu setelah untuk doa itidah itu adalah Rabbana lakal hamdu. Nah selanjutnya kita bakal ke gerakan selanjutnya, yaitu ke sujud. Allahu Akbar. Nah untuk sujud ini tuh alangkah baiknya kita kening dengan hidung harus menempel ke permukaan sajadah ya, alas untuk sholat. Nah setelah itu tangan ini tidak boleh menempel ke alas permukaan sholat. Nah untuk mengangkat seperti ini ya. Nah setelah itu dengan sujud itu kita membaca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Oke, kita berarti dari tidak Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selanjutnya itu gerakan selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Nah di sini kita membacakan Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah setelah itu kita balik lagi ke sujud dengan bacaan yang sama seperti sebelumnya. Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah Akbar. Dan untuk karena sholat zuhur 4 rakaat ya, nah untuk rakaat pertama dan kedua itu sama, cuman yang membedakan untuk rakaat kedua itu setelah ruku yang kedua, setelah sujud yang kedua itu kita bangun dan lakukan tasyahud awal bawah. Nah seperti ini.
seperti ini ya. Nah, di sini tuh kita akan membacakan at-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan asyhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Nah, habis itu setelah itu baru ngangkat jari, habis itu langsung bangun ke rakaat ketiga. Nah, untuk rakaat ketiga itu sama seperti rakaat yang pertama ya. Nah, ini untuk selanjutnya itu ke bagian yang ke rakaat keempat setelah setelah sujud kedua kali. Di rakaat keempat kita bangun dengan tasyahud akhir. Nah, untuk tasyahud akhir itu dengan bacaan